sunnah istikharah, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah syukur, banyak. Yang penting dia sholat sunnah, niatnya karena Allah, maka pahalanya seperti pahala menaikkan ibadah umrah sunnah. Ataupun sholat sunnah yang berdekatan dengan sholat wajib disebut sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Sholat sebelum 2 rakaat sebelum maghrib namanya sholat sunnah sebelum maghrib, tapi bukan qobliyah. Hukumnya adalah ghair mu'akkad. Ya, kemudian setelah sholat maghrib 2 rakaat namanya sholat sunnah ba'diyah, namanya sholat sunnah mu'akkad, itu yang diperkuat. Yang mu'akkad, yang kuat hukumnya. Waqala man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikhu takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kata Nabi, man shalla, siapa orang yang sholat lillah, tujuannya karena Allah, arba'ina yauman, sholat berjamaah, arba'ina yauman, selama 40 hari, fil jamaati, dilakukan dengan berjamaah, yudrik kut takbiratal ula, artinya tidak masbuk itu sholat yang ketinggalan oleh imamnya, ataupun dia berjamaah tadinya bareng-bareng dengan imam, cuma imam mah udah baca Fatihah, dia mah baru usolli, lambat namanya. Ini mah imam usolli, dia pun usolli, imam Allahu Akbar, dia pun sama ngucapin Allahu Akbar di belakang imam. Berarti usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati, ada imam lillahi ta'ala, Allahu Akbar, makmum tuh namanya yudrikul takbiratul ula, mendapatkan, menyusulin takbiratul ulanya, takbiratul ihram yang pertamanya bareng dengan imam, bukan masbuk. Apa faedahnya, apa pahalanya? Kutiba lahu, akan dicatat orang tersebut, baro'atani, yaitu 2 kebebasan. Pertama, baro'atun minan nar, akan bebas daripada siksa api neraka jahanam, wa baro'atun minan nifaq, dan bebas daripada munafik. Apa munafik? Ngaku orang Islam tapi kagak mau sholat, ngaku orang Islam tapi kagak mau ibadah pada Allah Ta'ala, ngaku orang Islam tapi kagak malu sama Allah Ta'ala terhadap apa yang telah diberikan Allah Ta'ala. Karena kita mesti punya rasa malu, Pak. Malu sama Allah, udah dikasih kesehatan, kenapa kesehatan tidak gunakan kepada ibadah? Malu sama Allah Ta'ala, dikasih mata, bisa ngelihat, kenapa sih matanya nggak mau melihat Al-Quran yang Allah Ta'ala akan berikan kepada Nabi Muhammad? Malu sama Allah Ta'ala ketika dikasih telinga, kenapa telinganya tidak didengarkan kepada hal-hal yang diperintahkan Allah Ta'ala? Maka orang-orang munafik itu orang-orang yang tidak punya rasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang rajin sholat berjamaah selama 40 hari, maka akan dihilangkan tuh dari sifat munafiknya. Artinya dia malu ketika datang waktu sholat tidak sholat, dia malu telinganya ketika tidak didengarkan kepada hal yang positif, artinya kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu badannya yang begitu sehat, kekar, ketika tidak melaksanakan ibadah. Itu namanya dihilangkan oleh Allah Ta'ala dari sifat munafik. Kan kita mah Pak, apanya yang akan kita raih dari diri kita? Amalan, ibadah. Ganteng nggak ngaruh di sana mah. Ketampanan akhirat itu akan ada pada diri seseorang apabila dia di dunianya rajin ibadah. Gitu. Ada nggak penghuni neraka ganteng? Nggak ada. Orang geseng, gosong. Ada nggak penghuni neraka cantik? Nggak ada. Wong hitam, geseng, angus maksudnya. Orang angus ada nggak yang ganteng? Nggak ada. Orang angus ada nggak yang cantik? Nggak ada. Karena angus terbakar oleh
panasnya neraka jahanam, maka ketampanan dunia tidak akan bisa menjamin tentang di akhirat menjadi tampan. Di dunianya jelek, rajin ibadah, maka akan menjadi penghuni surga. Di surga nggak ada apa yang jelek, nggak ada, semuanya ganteng, semuanya cantik, semuanya tampan. Setampan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu luar biasa tampannya. Akhlaknya seakhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala menciptakan tampan itu diibaratkan seperti bulatnya semangka. Maka dipotong semangka itu satu sepotongnya untuk ketampanan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak bisa dibikin karikatur saking tampannya, cahaya. Nah yang sepotong lagi dibelah sebelahnya untuk ketampanan Nabi Yusuf, yang 3/4-nya untuk ketampanan kita. Ini dibagi seluruh dunia nih, itu cuma spasi ya, sepotong dibelah lagi, dipotong lagi. Berarti itu untuk ketampanan kita, segitu aja kita tampan banget, banyak yang tampan ya. Iya, banyak yang tampan kita. Nah apa sih kok kayak begitu? Ya intinya nanti akan menjadi tampan. Yang di dunianya jelek, yang penting ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan ganteng, bercahaya. Makanya digambarkan seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kenapa? Tidak seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan bisa digambarkan, tidak bisa dibanding-bandingin. Itu nggak bisa disamakan. Ya, kalau ada orang bilang dalam bahasan kitab fikih, anak kecil kata orang tua yang belum disunatin nggak boleh ke masjid. Ketika bersentuhan dengan orang yang sedang sholat, anak kecil tersebut batal sholatnya. Apabila anak kecil gelewutan dengan bapaknya sementara dia belum disunatin, batal. Ada bahasan, Sayyidina Hasan Husain juga ngeliatin Nabi. Ya jangan banding-bandingin kita sama cucu Nabi. Nabi mah tuh bersih dia mah. Jangankan yang bersihnya, kotorannya aja Nabi mah. Air seninya, air kencingnya itu boleh dibuat wudhu Pak. Dibikin wudhu, dipakai dijadi wudhu. Pernah sahabat ingin tahu tentang Nabi Muhammad SAW, apa kotoran Nabi Muhammad? Itu nggak tahu, tiba-tiba dia BAB nggak ada infonya mah. Ya Allah, subhanallah. Tapi Kang Jamal ketahuan banget itu. Bau lah, nggak kelihatan bau. Jadi jangan sama-samain cucu kita atau anak kita dengan cucu Nabi Muhammad. Jauh banget itu mah, kejauhan. Itu seperti gambarnya begitu tuh. Jadi walaupun manusia akan menjadi penghuni surga ketika yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan seperti Nabi Muhammad. Artinya ketampanannya hanya akhlak di situ. Kalau akhlak maka Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Makanya akhlak umat manusia yang menjadi penghuni surga seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tampannya seperti tampannya Nabi Isa. Lembut suaranya, merdunya semerdu Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Luar biasa. Tingginya setinggi Nabi Adam. Berarti gede-gede kita soalnya. Dari sini kecil, kayak daus mini gitu. Ibadah, rajin, taat kepada Allah Ta'ala, takwa yang benar. Gede datang ke sana mah, bakal kecil. Itu. Kenapa saya ngomong begitu? Ini ada referensinya, dasar hukumnya. Dalam tarikhul Islam begitu. Jadi ketampanan dunia atau ketidaktampanan dunia tidak akan menjamin sono yang jelek di dunia sono jelek, enggak. Berarti Allah enggak adil kalau begitu. Maka yang tampan di dunia akan menjadi lebih tampan ketika dia ahli ibadah. Yang tidak tampan di dunia akan sama tampannya ketika dia ahli ibadah. Yang tampan di dunia akan jadi jelek ketika dia tidak beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena sebab akan menjadi penghuni
neraka. Singkong ketika dikupas warnanya putih. Ada nggak singkong warnanya hitam? Ada kan? Dibakar bisa hitam nggak? Hitam kalau dibakar mah. Angus kan? Mau dibakar berarti orang yang putih tadinya, cantik tadinya akan hitam kalau dibakar. Gitu maksudnya. Hilang ketampanannya, hilang kecantikannya. Kenapa? Dibakar. Ada yang dibakar warnanya putih, nggak ada, semuanya hitam. Apalagi api neraka jahanam dibakar di dunia aja hitam, apalagi di sana. Gitu ya artinya. Makanya kuncinya rajin-rajinlah sholat berjamaah, jangan sampai tertinggal. Ini keterangan dari Nabi, orang yang sholat berjamaah 40 hari dia tidak pernah ketinggalan dalam takbir pertama dengan imamnya, maka akan bebas dari dua hal. Bebas dari api neraka, artinya dijamin masuk surga. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Terdengar suara azan, malu kepada Allah Ta'ala, langsung pergi ke masjid. Gitu. Terdengar kajian-kajian, malu pada Allah Ta'ala, ya Allah, buru-buru kali. Kenapa? Karena dalam diri kita sekalipun banyak ilmu, tapi tetap pasti banyak kekurangan. Kan ngaji mah begini Pak ya, kali mah ngerti nggak ngerti, tetap oleh Allah Ta'ala dikasih pahala, dikasih berkah hidup, itu dari hasil taklim. Adapun kita nggak ngerti, ya itu mah urusan Allah Ta'ala. Kewajiban kita itu adalah taklimnya, belajarnya. Udah belajar masih belum benar, atulillahi ta'ala. Nih sekarang makan udah tua, dulu mah saya masih muda mau nyebut roh bisa. Kenapa? Kan giginya masih ada, sekarang mah udah gak ada gigi. Tetap aja wajib belajar. Kenapa? Karena kewajiban belajar mah bukan sebab karena tidak ada gigi. Ada gigi tidak gigi pun wajib belajar. Adapun benar atau enggak benernya urusan Allah Ta'ala. Tapi yang jelas orang yang duduk di majelis taklim akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan ada keterangan sebelum dia berangkat menunaikan ibadah sudah diampuni dosanya. Ghufirallahu qabla ayakhtua, diampuni dosa sebelum dia melangkahkan kaki. Alhamdulillah. Silakan. Yang tadi yang mengatakan kalau dimakan nggak pakai adaan. Kalau makmum juga sama juga. Kalau imam makmum mesti pakai adaan. Artinya gini, makmum baik itu makmum sholat 5 waktu ataupun makmum sholat Jumat wajib pakai adaan makmuman, pakai makmuman. Tapi kalau Jumatan mah cuma pakai makmuman doang, tapi nggak wajib pakai adaan. Kenapa? Karena sebab kan tidak ada qada. Imam ataupun makmum tidak boleh pakai adaan. Usolli fardhu jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati makmuman. Usolli fardhu jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman. Enggak usah pakai adaan. Kenapa? Karena tidak ada qada dalam sholat Jumat gitu. Illa fi salawatil khamsi, kecuali dalam sholat 5 waktu baru pakai adaan makmuman, adaan imaman atau lillahi ta'ala bagi imam gitu. Sama dalam sholat Jumat nggak boleh pakai adaan sekalipun pada makmum ya. Nah kalau tidak ada kodok dari kata ketinggalan sholat Jumat kan dibelokin sama sholat Zuhur. Kang Jamal buru-buru mau sholat Jumat datang ke sini udah imam udah 1 rakaat dalam sholat Jumat, berarti Kang Jamal usolnya biasa, usolli fardhu jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'mum lillahi ta'ala Allahu akbar. Ketika imam salam, Kang Jamal nambahin berapa rakaat? Nambahin 3 rakaat. Kenapa kok nambahin 3 rakaat? Kenapa? Karena sebab Kang Jamal tidak mendengarkan 2 khutbah Jumat dan 1 rakaat dalam sholat Jumatnya, berarti nambahin 3 rakaat dijadikan sholat zuhur. Makanya ada keterangan sholat wala nawa, nawa sholat. Apa sholat wala nawa? Sholatnya 4 rakaat tapi wala nawa, niatnya fardhu Jumat rakaat ini gitu. Kenapa disebut nawa wala sholat?
niatnya sholat zuhur tapi niatnya sholat Jumat tapi sholatnya 4 rakaat, paling Jumat kan 2 rakaat gitu. Jadi nggak boleh nambahin ketika imam salam dia nambahin 1 rakaat, nggak boleh. Karena apa? Karena tidak ada qada itu tadi. Bahkan ketika total ketinggalan nih, pas ke masjid udah salam imamnya, maka kita kan nggak boleh ngodos sholat Jumat, gitu kan. Hanya cukup diganti dengan sholat zuhur saja, gitu. Kecuali tidak ada kecualian. Kalau orang sekampung yang misalkan dari pagi ketiduran pas bangun-bangun jam 2, itu pun tetap bukan qada namanya, wajib sholat Jumat. Itulah. Artinya saking tidak ada kodoknya Jum'ah mah. Bahkan ketika kita ketinggalan total sholat Jum'ah, misalnya datang ke sini udah mau akhir salam, udah mau terakhir salamnya atau udah rakaat terakhir pun udah mau habis, udah dalam keadaan imam sedang sujud atau sedang ruku contohnya, Kang Jamal baru datang. Sudah punya wudhu, maka Kang Jamal tidak boleh sholat zuhur pada waktu di masjid sedang berlangsung sholat Jumat, gitu kan. Kecuali bolehnya apabila di masjid sudah selesai sholat Jumat. Lalu bagaimana bagi perempuan? Perempuan boleh. Ketika terdengar suara azan di masjid, dia mau ngedengerin selesai azan ataupun tidak, boleh si perempuan tersebut sholat zuhur sebelum di masjid selesai azan. Namun yang sunnahnya dengarkan dulu azan sampai habis baru silahkan sholat zuhur. Walaupun belum khutbah, apalagi belum sholat Jumat, bagi perempuan mau boleh. Tapi bagi laki-laki mau ke masjid sakit misalnya, maka sholat zuhurnya itu dilakukan apabila sholat Jumat sudah selesai, gitu. Iya, ya boleh dia sholat zuhur di masjid baru khutbah, itulah keterangan kan gitu. Kecuali bagi perempuan ya. Bebas dari sifat munafik. Mudah-mudahan ya kita semua selalu istiqomah menaikkan ibadah sholat berjamaah. Innar rajula iza shalla ma'al imam hatta yansariful imam kutiba lahu qiyamul lail. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sesungguhnya seorang laki-laki apabila dia sholat dengan imam, artinya sholat berjamaah, hatta yansarifal imam, sehingga imam keluar dari masjid karena sudah selesai sholat berjamaahnya, kutiba lahu qiyamul lail, maka dia dicatat seperti orang yang sholat tiap malam sholat sunnah atau sholat semalaman suntuk, sholat sunnah maksudnya. Luar biasa tuh. Mana ada kita sholat sunnah malam dari jam 12 sampai pagi, nggak ada. Dan juga lagi mau-maunya sholat tahajud 2 rakaat doang. Lagi maunya lagi sholat hajat 2 rakaat, lagi punya hajat juga. Lalu juga kadang-kadang sholat istikharah, lagi ada pilihan melamar kerja 2 tempat nih, paling itu doang. Atau mau kawin, nikah, ada 2 pilihan perempuan. Kira-kira yang mana nih yang pas sholat istikharah? Jawabannya dua-duanya ada, bingung juga dia nanti. Iya. Atau dua-duanya tidak ada. Itu paling begitu kita mah. Nah ini mah orang yang sholat berjamaah dan wirid bareng-bareng dengan imam sampai imam berdoa, dia pun ngamin, kemudian imam selesai dan keluarlah imam, maka orang itu dicatat seperti sholat sunnah semalam suntuk. Biasa, enak nggak? Udah deh, diam aja lah. Ini hadis-hadis Nabi saya sampaikan biar kita selalu sholat berjamaah. Man shallal isya fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kana kaqiyamin nisfil lailatin. Siapa orang yang sholat
Isya dengan berjamaah, kata Nabi, kemudian maka dia sama seperti sholat separuh malam, berarti dari jam 12 sampai pagi, sholat sunnah. Luar biasa. Cuma itu doang sholat Isya. Tapi jangan gitu juga kali Kang Jamal ya. Udah dapat sholat separuh malam, nggak usah sholat sunnah tahajud. Pahalanya seperti itu sini pahalanya gitu. Wa man sholat subha fi jamaatin, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka annama sholal laila kullahu, maka sama saja dia sholat sunnah dari mulai maghrib sampai ke subuh. Pahalanya maksudnya gitu. Sama saja dia mendapatkan pahala sholat sunnah seperti sholat sunnah dari mulai maghrib sampai ke sholat subuh. Pernah nggak Kang Jamal sholat sunnah dari maghrib sampai ke subuh? Menanya, udah ya sholat aja sholat subuh berjamaah udah. Masa Nabi bohong? Nabi mah kan punya 4 sifat. Apa pertama? Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sidik, benar apa yang disampaikan sama Nabi. Kemudian apa tuh? Fatonah, pintar Nabi mah, nggak pernah bohong. Kemudian tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan itu adalah perintah Allah Ta'ala. Amanah, terpercaya Nabi mah. Beda dengan kita mah tuh gimana? Makanya kalimat firman Allah dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul, cuma pakai wa ulil amri minkum. Allah dan Rasul mah adalah pada wajib kita nurut kepada Allah, wajib kita nurut sama Rasulullah, tapi sama ulil amri mah nggak pakai atiu. Kenapa? Karena manusia mah berbeda, nggak wajib taat. Atau selama dia mengajak kepada kebaikan wajib taat. Yang tidak baik nggak usah taat. Kadang-kadang demi Allah sumpah segala macam, buktinya mah kagak ada kan gitu. Ya nggak? Dipayungi nama Quran, demi Allah, atas nama Quran saya bersumpah atas nama Allah akan menaikkan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Udah turun Quran dari kepala, tiba-tiba kayak ngedadak, taunya korupsi. Berarti kan dia berpaling dari semua itu kan. Nah itulah yang disebut, jangan ditambah-tambahin tuh ayat itu ya, jangan pakai wa ati ulil amri, cukup wa ulil amri. Kenapa? Karena tidak mutlak kalimatnya. Kalau kepada Allah mah dan kepada Nabi mutlak wajib taatnya, karena Nabi tadi punya 4 sifat itu, apalagi Allah itu mah. Nabi saja wajib taat walaupun itu sifat basyari, manusia biasa, tapi manusia yang bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Benarnya Nabi Rasul punya 4 sifat, amanah, tabligh, fatonah, dan sidik. Benar, tidak pernah bohong. Tabligh selalu menyampaikan apa yang telah beliau dapatkan dari Allah Ta'ala. Amanah, terpercaya. Fatonah, pintar gitu kan. Tapi nggak minterin gitu. Itulah. Jadi ini hadis Nabi yang wajib kita percayai. Orang-orang yang sholat subuh berjamaah maka sama dia mendapatkan pahala seperti sholat sunnah dari mulai maghrib sampai subuh. Luar biasa. Udahlah, kayaknya kita nggak mungkin sholat sunnah dari maghrib sampai ke subuh. Pengen punya pahala, cukup sholat berjamaah. Pertama sholat berjamaah isya, kedua sholat berjamaah subuh, dan sholat berjamaah yang lainnya juga, maghrib, zuhur, asar gitu. Ada pahalanya tuh, pasti ada pahalanya mah, yaitu mendapatkan 5, 25 dan 27 derajat gitu. Luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya yang disampaikan bermanfaat dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, istiqomah ibadah, panjang umur, diberikan rezeki yang halal yang berkah, diberikan ketetapan iman Islam, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa jami'i ibadatina wa tamtakhirana ya Allah ya ilahna ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.